Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya, sehingga pada pagi hari ini tanggal 16 April 2021 saya dapat mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Efektivitas Program Keluarga Harapan atau PKH, Zakat Produktif dan Pendidikan terhadap Pengentasan Kemiskinan dengan dana desa sebagai variabel pemediasi. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Aziz NP, SAG MM, selaku dosen pembimbing mata kuliah seminar proposal. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Evita Yuliana, mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Angkatan 2018. Di dalam presentasi ini saya akan menyampaikan 3 hal, di antaranya yang pertama yaitu bab 1, berisi tentang alasan penelitian ini harus dilakukan. Di dalamnya mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua yaitu bab 2, berisi tentang landasan teori yang mencakup kajian teori dan kajian penelitian terdahulu. Yang ketiga yaitu bab 3, berisi tentang metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, dan juga populasi, sampel, dan tempat penelitian. Baik, langsung saja saya akan memulai presentasi bab 1, yaitu latar belakang masalah. Miskin, kemiskinan. Tentu saja kita tidak asing dengan kata tersebut. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain, yaitu pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Menurut BPS atau Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Kasus kemiskinan di Indonesia sampai sekarang masih menjadi PR besar bagi pemerintah, apalagi di pandemi COVID-19 seperti ini, yang menyebabkan angka jumlah penduduk miskin meningkat. Dilansir dari kompas.com, secara absolut jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2020 meningkat dari 1,63 juta orang menjadi 26,42 juta orang. Tentu saja pemerintah tidak akan diam saja melihat masalah seperti itu. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, di antaranya cara yang pertama yaitu program Keluarga Harapan atau PKH. Dengan membuat kebijakan terkait pemberdayaan keluarga miskin, salah satu kebijakannya yaitu membuat program Keluarga Harapan atau PKH yang mulai dicanangkan pemerintah sejak tahun 2007. Berdasarkan pada keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan nomor 31/Menko/Kesra/9/2007 tentang Tim Pengendalian Program Keluarga Harapan yang merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial khususnya dalam hal kesehatan dan pendidikan. PKH ini adalah bantuan non-tunai yang bersyarat dengan sistem pembagian dananya melalui transfer bank dengan tujuan untuk menghindari korupsi dari oknum-oknum tertentu. Dalam jangka pendek, PKH diharapkan mampu membantu keluarga miskin mengurangi beban pengeluaran. Pada jangka menengah, PKH diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku peserta dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, sehingga menghasilkan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Dalam jangka panjang, PKH diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi. Cara yang kedua yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan cara zakat produktif. Islam juga memiliki cara untuk mengentasan kemiskinan yaitu dengan cara zakat produktif. Menurut peneliti Lapopo tahun 2017 yang menganalisis zakat terhadap kemiskinan dengan melalui regresi linear berganda, penelitian tersebut menunjukkan bahwa zakat infak sedekah mampu meminimalisir kemiskinan meskipun penurunannya hanya sedikit. Pada penelitian lain oleh Aryani tahun 2019,
dengan menggunakan teknik paired sample t-test membuahkan hasil bahwa zakat berdampak signifikan terhadap kemiskinan mustahik yang berlokasi di kota Palembang. Hal ini membuktikan bahwa zakat produktif dapat menjadi salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan. Cara yang ketiga yaitu dengan pendidikan. Terdapat penelitian yang mengatakan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Dalam hal tersebut, terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu hidup mandiri. Semua program tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik jika tidak ada kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Untuk itu, pemerintah pusat memberikan hak kepada pemerintah desa sebagai perantara penyaluran dana melalui dana desa. Dengan demikian, pemerintah desa harus mengambil tindakan dari adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah menggulirkan dana desa sebagai stimulus pembangunan desa secara adil dan merata dalam pembangunan. Tujuan pemberian dana desa adalah sebagai bantuan stimulan untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Melihat pada apa yang diamanatkan melalui dana desa ini, program pembangunan dan pemberdayaanlah yang memang menjadi tujuan utamanya. Dan peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kunci bagaimana mengalokasikan dana tersebut dengan semestinya, yakni untuk pembangunan dan pemberdayaan. Untuk itu, dana desa menjadi pemediasi antara pengentasan kemiskinan dan program pemerintah karena dana desa dirasa mampu dan dekat dengan masyarakat dalam menyalurkan dana dari pusat ke desa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai gap atau kesenjangan yang ada dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu fenomena gap. Fenomena gap adalah kesenjangan yang terjadi antara teori dan fakta yang ada. Dalam penelitian ini, fakta data BPS atau Badan Pusat Statistik yang dilansir dari CNN Indonesia per Maret 2020 memberikan persentase kenaikan jumlah penduduk miskin di desa, kota, dan nasional. Angka kenaikan jumlah penduduk di desa dari 12,6% naik menjadi 12,82%. Angka kenaikan jumlah penduduk di kota dari 6,56% naik hingga 7,38%. Angka kenaikan jumlah penduduk nasional dari 9,22% naik menjadi 9,78%. Dengan melihat data tersebut, Kementerian Dalam Negeri berharap kepada pemerintah agar memberikan perhatian lebih dalam menyelesaikan pengentasan kemiskinan. Beliau juga mengatakan bahwa dengan adanya program pemerintah seperti PKH, BPJS, KIP akan membantu menyelesaikan pengentasan kemiskinan melalui APBD yang nantinya akan dikelola dalam bentuk dana desa untuk membantu masyarakat. Yang kedua yaitu research gap. Research gap adalah suatu keadaan yang menunjukkan terjadi inkonsistensi antara hasil penelitian yang diformulasikan dengan seluruh data yang mendukung. Research gap biasanya terjadi karena ada bagian yang luput saat melakukan penelitian, lalu memberikan jawaban yang berbeda. Dari tabel di samping menunjukkan adanya perbedaan peneliti terdahulu mengenai variabel yang sedang saya teliti. Yang ketiga yaitu grand theory. Grand theory adalah teori yang menjelaskan secara garis besar suatu permasalahan. Di sini saya akan memberikan teori tentang kemiskinan, yaitu teori neoliberal dari Frederick Hayek tahun 1944 yang mengatakan bahwa kemiskinan merupakan persoalan individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang jika pertumbuhan ekonomi dipaksa setinggi-tingginya. Dengan melihat latar belakang masalah dan gap yang saya jelaskan tadi, dapat ditarik benang merah rumusan masalah dalam penelitian ini.
1. Bagaimana pengaruh program Keluarga Harapan atau PKH terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Bergas Kidul? Kedua, bagaimana pengaruh zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Bergas Kidul? Ketiga, bagaimana pengaruh pendidikan terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Bergas Kidul? 4. Bagaimana kemampuan dana desa dalam memediasi program Keluarga Harapan atau PKH terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Bergas Kidul? Kelima, bagaimana kemampuan dana desa dalam memediasi zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Bergas Kidul? Keenam, bagaimana kemampuan dana desa dalam memediasi pendidikan terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Bergas Kidul? Selanjutnya, terdapat tujuan dalam penelitian ini diantaranya yaitu 1. Untuk mengetahui pengaruh program Keluarga Harapan atau PKH terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Bergas Kidul. Kedua, untuk mengetahui pengaruh zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Bergas Kidul. 3. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Bergas Kidul. 4. Untuk mengetahui kemampuan dana desa dalam memediasi program Keluarga Harapan atau PKH terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Bergas Kidul. 5. Untuk mengetahui kemampuan dana desa dalam memediasi zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Bergas Kidul. 6. Untuk mengetahui kemampuan dana desa dalam memediasi pendidikan terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Bergas Kidul. Tentu saja penelitian ini dibuat untuk memberikan manfaat bagi orang lain dan untuk kepentingan bersama. Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama untuk kegunaan teoritik. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah rujukan pengetahuan mengenai efektivitas pengentasan kemiskinan dengan beberapa cara, yaitu program Keluarga Harapan atau PKH, zakat produktif, dan pendidikan dengan dana desa sebagai pemediasi di Desa Bergas Kidul. Yang kedua, untuk kegunaan teknis atau metodologis. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi dan referensi ilmiah bagi penelitian berikutnya yang ingin meneliti pada bidang yang sama secara lebih mendalam mengenai efektivitas pengentasan kemiskinan dengan beberapa cara, yaitu program Keluarga Harapan atau PKH, zakat produktif, dan pendidikan dengan dana desa sebagai pemediasi di Desa Bergas Kidul. Yang ketiga, untuk kegunaan praktis. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi pimpinan dan staf pengelola pemerintah Desa Bergas Kidul. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 2, yaitu landasan teori. Landasan teori adalah sebuah konsep dengan pernyataan yang tertera rapi dan sistematis, memiliki variabel dalam penelitian karena landasan teori menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori dalam penelitian ini. Dalam bab landasan teori, saya akan menjelaskan kajian teori. Kajian teori yang pertama yaitu tentang kemiskinan. Teori marginal dari Oscar Lewis tahun 1966. Teori ini memandang bahwa kemiskinan bukanlah persoalan individu, melainkan struktural. Teori yang kedua yaitu tentang program Keluarga Harapan atau PKH. Konsep ini mengungkapkan bahwa perubahan kualitas kehidupan masyarakat miskin atau RTSM yang menjadi peserta PKH. Teori yang ketiga yaitu tentang zakat produktif. Dari Nasrullah 2015, dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh lembaga amil sebagai organisasi yang terpercaya. Teori yang keempat yaitu tentang pendidikan. Dari Houghton dan Sahidur tahun 2010 menyebutkan bahwa pendidikan juga memiliki kontribusi dalam pengentasan kemiskinan. Teori yang kelima yaitu tentang dana desa. Teori ini adalah teori kepatuhan, pengaruh perilaku kepatuhan dalam proses sosialisasi. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu yang relevan. Di sini saya akan menggunakan jurnal nasional dengan berbagai sumber yang bisa saya dapatkan.
Seperti yang kita lihat, kedua tabel di sini menggambarkan bahwa adanya perbedaan pendapat antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain dalam menanggapi masalah PKH terhadap pengentasan kemiskinan dan zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan. Seperti yang kita lihat pada tabel 1.1, program Keluarga Harapan atau PKH terhadap pengentasan kemiskinan. Di sini dilihatkan bahwa peneliti Felinda Wulandari dan kawan-kawan pada tahun 2020 meneliti mengenai hal tersebut dan hasilnya menunjukkan bahwa PKH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Populasi atau sampel yang mereka teliti yaitu masyarakat penerima PKH di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan berbeda pendapat dengan penelitian yang kedua yaitu Ida Syamsuroidah pada tahun 2016. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa PKH berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan. Populasi atau sampel yang diteliti adalah masyarakat penerima PKH di Kecamatan Rejo Tangan, Kabupaten Tulungagung. Dari kedua penelitian ini kita dapat melihat bahwa terjadi gap antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain. Yang kedua, seperti yang kita lihat pada tabel 1.2, yaitu zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan. Peneliti Sri Wahyuningsih pada tahun 2020 memberikan hasil penelitiannya yaitu tidak berpengaruh secara signifikan. Jadi zakat produktif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Populasi atau sampel yang diteliti adalah Basnas Kabupaten Bengkalis. Berbeda pendapat dengan peneliti yang kedua yaitu Lutfiatur Rofiqoh tahun 2020. Hasil penelitiannya menunjukkan zakat produktif berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan. Populasi atau sampel yang diteliti yaitu Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung. Kedua peneliti ini juga memiliki gap antara satu dengan yang lain yaitu perbedaan pendapat tentang zakat produktif berpengaruh atau tidak terhadap pengentasan kemiskinan. Pada tabel 1.3, pendidikan terhadap pengentasan kemiskinan. Pada penelitian ini, Nur Afiyah Maizunati tahun 2016 menunjukkan hasil penelitiannya adanya hubungan signifikan positif antara pendidikan terhadap pengentasan kemiskinan. Populasi yang diteliti yaitu di Kabupaten Klaten. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang lain yaitu Rinta Purnama Ayu dan Apriliani tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan pendidikan berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan. Populasi yang diteliti yaitu di Desa Talok, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Selanjutnya yaitu tabel 1.4, dana desa terhadap pengentasan kemiskinan. Pada penelitian ini, peneliti Hadi Mahmudi dan kawan-kawan pada tahun 2019 memberikan hasil penelitian yaitu dana desa berpengaruh tidak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Populasi yang diteliti yaitu di Kecamatan Tarare, Kabupaten Lombok Timur tahun 2016 sampai 2017. Berbeda dengan penelitian yaitu Wulan Budiningsih tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Populasi yang diteliti yaitu Desa Melung, Kecamatan Kedung Banteng. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 mengenai metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian atau lapangan dengan melakukan pengamatan tentang suatu fenomena dalam keadaan ilmiah. Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data dengan cara mendatangi langsung ke lapangan objek yang menjadi sasaran penelitian
untuk mempelajari secara intensif tentang berbagai permasalahan yang terjadi. Peneliti secara bertahap akan melakukan pengamatan langsung segala aktivitas yang dilakukan di Desa Bergas Kidul terkait strategi yang diterapkan melalui dana desa untuk mengentaskan kemiskinan. Yang kedua yaitu lokasi penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Bergas Kidul, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena beberapa alasan. Yang pertama, tempat ini cocok dengan kriteria tempat penelitian yang ingin saya teliti. Yang kedua, tempat ini mendukung autentifikasi penelitian saya. Yang ketiga, tempat ini belum pernah menjadi tempat penelitian sebelumnya. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Di sini terdapat dua teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama observasi. Observasi adalah suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala-gejala atau fenomena yang berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja yang terjadi di lapangan. Peneliti melakukan pengamatan terhadap peserta penerima bantuan PKH dan zakat produktif. Yang kedua yaitu dengan wawancara. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan pada masalah, ujian, dan hipotesis penelitian. Wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah guide interview, yaitu interview yang dilakukan dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap terperinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur. Yang kelima yaitu sumber data. Data merupakan unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis, dan relevan dengan problem tertentu. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Menurut sumbernya, data penelitian dapat digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek penelitian sebagai sumber informasi data. Sumber data primer yang penulis peroleh berupa hasil observasi langsung di Desa Bergas Kidul, Kecamatan Bergas, berupa wawancara dengan subjek penelitian yaitu pendamping desa, kepala Desa Bergas Kidul, Kecamatan Bergas, beserta perangkat lain, dan juga masyarakat terkait strategi yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat dengan adanya dana desa. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak secara langsung diperoleh penulis dari subjek penelitian. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari catatan, buku, jurnal, ataupun skripsi terdahulu yang membahas tentang pengentasan kemiskinan yang terkait dengan penelitian ini. Sebelum saya menutup presentasi ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sedikit kata mutiara, yaitu ilmu itu semakin dibagi semakin bertambah. Mari menjadi pejuang ilmu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.